Selamat pagi, salam inspirasi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan jangan lupa berbahagia. Berbahagia itu sederhana, berbahagia itu tidak ada di mana-mana, tapi ada di dalam hati yang bersyukur. Nah, kali ini kita akan coba sharing tentang doa dan usaha harus sejalan. Apa yang bisa kita bahas untuk menjelaskan bahwa doa dan usaha itu harus sejalan? Yang pertama adalah tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini adalah untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat. Kalau hanya Allah menyuruh manusia beribadah, mungkin sepanjang waktu manusia disuruh beribadah. Tidak ada waktu untuk berbuat baik, untuk berusaha, untuk menyenangkan diri. Lalu bukti yang kedua adalah pembahasan yang kedua adalah dalam Al-Quran, kata-kata yang artinya dunia dan kata-kata yang artinya akhirat itu jumlahnya sama, yaitu 115. Artinya di samping kita beribadah, taat, ya, mengerjakan semua perintah Allah, kita juga harus berbuat baik, kita juga harus berkarya, kita juga harus bermanfaat buat alam semesta dan lain sebagainya. Lalu acuan yang ketiga atau panduan yang ketiga adalah Allah itu cinta kepada anak muda yang taat, yang soleh, kepada si miskin yang dermawan, serta orang kaya yang rendah hati. Tiga-tiganya menunjukkan kepada kita bahwa kita di samping berdoa juga harus berusaha. Di samping beribadah juga harus menjadi orang yang hebat. Makanya kenapa dikatakan anak muda yang dermawan? Karena anak muda itu biasanya geloranya masih selalu mengejar dunia. Makanya Allah katakan Allah cinta kepada anak muda yang taat atau yang soleh. Agar antara doa dan beribadah serta di sisi lain untuk mengejar cita-cita menjadi orang hebat juga sejalan. Lalu ada orang miskin yang dermawan. Ya, kenapa orang miskin tidak disuruh berdoa saja? Kenapa orang miskin harus dermawan? Ya, karena orang miskin itu harus juga berusaha. Dia juga memberi. Allah cinta kepada si miskin yang dermawan. Lalu acuan berikutnya, kenapa Allah juga mengabulkan usaha dari orang yang tidak percaya adanya Allah? Ya, taruhlah negara Yahudi, negara ateis, ya. Itu adalah salah satu cara Allah menunjukkan kepada orang yang taat kepada Allah bahwa berdoa saja tidak bisa, harus berusaha. Allah tunjukkan kepada orang yang taat kepada Allah bahwa itulah buktinya usaha, ya, sehingga dijadikan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak dibalik? Kenapa Allah tidak tunjukkan kepada mereka bahwa berdoa itu juga penting? Ya, kita tahu mereka kan anti Tuhan, mereka tidak bertuhan. Jadi ya Tuhan biarkan saja, nanti di akhirat saja mungkin ditimbang. Lalu yang penting juga untuk menjadi acuan kita, apa bukti dari sebuah kekuatan doa? Ya, bukti dari kekuatan doa orang bisa buktikan bagi orang-orang yang sudah mengalaminya, yaitu ketika mereka berusaha, begitu mereka menggali bakat dan kemampuannya lalu berusaha keras, Allah berikan lebih dari yang dia cita-cita. Ya, jadi jika seseorang berusaha dan berdoa itu sama-sama kuatnya, niscaya Allah akan berikan lebih dari yang dia inginkan. Demikian sharing kita tentang usaha dan doa harus sejalan. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.